Malam yang dingin, angin berembus lembab, mengamuk di taman yang lengang. Lampu jalan remang-remang, sekeliling sunyi. Pasangan muda, Armstrong dan Claudine, bergandengan tangan keluar dari restoran. Makan malam tak seindah yang mereka bayangkan. Malah terasa menyesakkan karena pertengkaran kecil. Claudine menenteng sisa makanan yang dibungkus. Wajahnya agak murung. Armstrong menghela napas pelan. Diam membisu saat mereka hampir keluar dari taman. Claudine tiba-tiba berhenti. Tatapannya tertuju pada seorang kakek di bangku taman. Kakek itu tampak berusia sekitar 75 tahun. Berambut putih semua, mengenakan pakaian lusuh, meringkuk di bangku taman. Tubuhnya hanya berselimut kain tipis. Hati Claudine tergerak. Tanpa sadar ia menggenggam erat kotak makanannya. Armstrong, kita berikan makanan ini padanya. Yuk, katanya lirih. Matanya memohon. Armstrong menatapnya, lalu mengangguk. Claudine perlahan mendekati bangku. Dengan lembut ia menyapa, "Pak." Ia kakek itu mendongak menatap Claudine. Tatapannya agak terkejut dan bingung. Claudine tersenyum sambil menyodorkan kotak makan. Makanan ini masih hangat. Bapak bisa makan sedikit. Kakek itu tersenyum, menerima kotak makan sambil bergumam, "Terima kasih." "Terima kasih, nak." Malam dingin begini masih memikirkan saya. Pasangan itu hendak berbalik pergi. Kakek itu tiba-tiba berkata, "Nak, boleh duduk sebentar." Sudah lama saya tidak mengobrol dengan orang lain. Suara kakek yang serak terdengar memelas, membuat langkah Claudine terhenti. Ia melirik Armstrong yang mengangguk setuju. Keduanya duduk di samping kakek itu, merasakan dinginnya malam dan kesepian sang kakek. "Kalian tampak seperti pasangan muda yang bahagia. Tapi kenapa terlihat kurang ceria?" Kakek itu menatap mereka. Sorot matanya penuh perhatian. Ekspresi Claudine menegang. Sejenak kemudian ia menghela napas pelan, seolah sudah membulatkan tekad. "Sebenarnya kami sedang ada masalah rumah tangga." Suaranya lirih, seperti bergumam sendiri, juga seperti sedang bercerita pada kakek yang tak dikenal ini. Kakek itu mengangguk. Matanya menunjukkan pemahaman yang mendalam. "Saya mengerti, saya juga pernah menikah, tapi akhirnya kehilangan dia. Sampai hari ini saya masih sangat menyesal." Armstrong dan Claudine saling berpandangan. Hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Kakek itu menunduk, seolah tenggelam dalam kenangan. Tatapannya menjadi redup dan sedih. Ia perlahan bercerita, "Waktu muda dulu, saya selalu merasa masih banyak waktu. Bisa berjuang untuk hidup, berusaha untuk karir, tapi malah mengabaikan pasangan di sisi saya. Mengabaikan perasaannya. Ketika saya akhirnya menyadari semuanya, dia sudah meninggalkan saya." Kakek itu menarik napas panjang. Dengan penuh makna, ia berkata pada mereka, "Pernikahan itu tidak sempurna. Pasti ada pertengkaran dan gesekan. Tapi ingatlah, pasangan sejati
adalah orang yang saling mendukung di saat susah dan senang, bukan yang memilih menyerah saat ada masalah. Tatapan Claudine melunak. Ia menggenggam tangan Armstrong, merasakan kehangatan. Kakek itu menatap tangan mereka, tersenyum tipis. Cinta kalian masih ada. Jangan sampai menyesal setelah kehilangan. Jangan seperti saya, di usia senja baru menyadari yang hilang bukan hanya pasangan, tapi juga sebagian dari diri sendiri. Armstrong menunduk. Hatinya diliputi perasaan campur aduk. Ia merasa sangat bersalah. Teringat bagaimana ia mengabaikan Claudine di tengah kesibukannya. Bahkan membuatnya merasa kesepian dan tak berdaya. Ia meremas tangan Claudine, berkata lirih, "Maafkan aku, Claudine. Aku akan berusaha lebih baik lagi menemanimu." Kata-kata kakek itu sangat menyentuh hati mereka berdua. Di tengah dinginnya, malam mereka saling bertatapan. Mata mereka penuh penyesalan dan pengertian. Claudine mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Armstrong, aku juga terlalu banyak menuntut. Pernikahan memang tidak seharusnya mudah menyerah." Kakek itu menatap mereka, tersenyum lega. Malam semakin larut. Lampu taman temaram dan hangat, seolah menyelimuti mereka bertiga dalam suasana yang damai. Kakek itu melanjutkan dengan suara seraknya, "Nak, dalam hidup kita akan menghadapi banyak tantangan, tapi harus saling mendukung. Itulah arti sebenarnya dari pernikahan. Dulu saya pikir bisa menghadapi semuanya sendiri. Tapi akhirnya sadar, seseorang tidak bisa melawan kerasnya waktu sendirian." Ia berhenti sejenak, menghela napas pelan. Andai waktu bisa diputar kembali, saya ingin memeluknya lagi, meminta maaf padanya. Tapi tak ada jalan kembali. Saya hanya bisa hidup dengan penyesalan ini. Kakek itu menepuk pelan bahu Armstrong, seolah menyalurkan pengalaman hidupnya. Setelah sampai di rumah, hati Armstrong dan Claudine menjadi sangat tenang. Mereka duduk di sofa, mengenang percakapan dengan kakek itu. Merasa jiwa mereka tersucikan. Claudine bersandar di bahu Armstrong, tersenyum dan berkata, "Kurasa kita bisa mulai lagi. Saling pengertian, saling mendukung." Armstrong mengangguk, mengusap lembut tangannya, berkata, "Mantap, ya. Kita akan berusaha bersama. Tak akan saling mengecewakan lagi." Mereka memutuskan memperbaiki hubungan dari hal-hal kecil. Mereka mulai aktif berkomunikasi, berbagi perasaan masing-masing. Gesekan dalam hidup berangsur berkurang. Perasaan mereka semakin mendalam. Beberapa bulan kemudian, hubungan Armstrong dan Claudine semakin mesra. Sepulang kerja, mereka jalan-jalan dan mengobrol bersama, merencanakan masa depan. Keduanya merasa lebih dekat dari sebelumnya. Kebahagiaan seakan ditiupkan kembali ke dalam hidup mereka. Tak lama kemudian, mereka menyambut anggota keluarga baru, seorang bayi yang lucu. Awal yang baru ini membawa lebih banyak tanggung jawab, tapi mereka merasa sangat puas. Kelahiran sang anak memperkuat hubungan mereka. Mereka semakin mengerti arti pernikahan saling bergantung, saling menanggung. Mereka teringat kakek gelandangan berusia 75 tahun itu,
sosok yang memberi mereka pencerahan di malam yang dingin. Kebijaksanaan sang kakek membantu mereka menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan, juga mengajari mereka cara menghargai satu sama lain. Mereka sangat bersyukur atas pertemuan malam itu. Bersyukur sang kakek telah mengajari mereka arti pernikahan dengan seluruh hidupnya. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Armstrong dan Claudine telah berubah total. Suatu malam, pasangan itu berjalan-jalan melewati taman. Teringat kakek gelandangan berusia 75 tahun itu yang telah menolong pernikahan mereka. Mereka merasa sangat berterima kasih. Claudine menggenggam tangan Armstrong, berkata lirih, "Kita harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena nasihatnya, hidup kita tak akan seindah ini." Armstrong mengangguk. Matanya menunjukkan rasa haru. Saat itu, mereka terkejut melihat kakek itu masih di bangku yang sama. Sosoknya tetap kurus, namun tenang dan damai. Tatapannya memancarkan kehangatan. Keduanya segera menghampiri, menyapa dengan senyum. "Selamat malam, Pak. Senang bertemu Bapak lagi." Kakek itu perlahan mendongak, tersenyum, seolah mengenali pasangan muda itu. Ia mengangguk pelan. Suaranya masih serak, tapi penuh kehangatan. "Saya ingat kalian, anak muda. Kalian tampak bahagia." Armstrong dan Claudine dengan semangat duduk di samping kakek itu, menceritakan perubahan beberapa bulan terakhir. Wajah mereka berseri-seri. Kakek itu mendengarkan dengan tenang, matanya berbinar-binar. Setelah mendengar cerita mereka, kakek itu tersenyum. "Saya senang mendengarnya. Memiliki keluarga yang utuh dan bahagia adalah anugerah terindah dalam hidup." Kakek itu menghela napas pelan. Tatapannya sedikit sendu. Ia perlahan berkata, "Anak muda, saya senang melihat kalian hidup bahagia. Sebenarnya, saya juga pernah memiliki pernikahan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Tapi waktu telah merenggutnya. Kini hidup saya sudah senja." Armstrong dan Claudine tertegun. Mata mereka menunjukkan rasa iba. Claudine tak tahan bertanya, "Apakah ada yang Bapak butuhkan?" "Kami ingin membantu." Kakek itu menggeleng pelan. Wajahnya teduh. "Terima kasih atas kebaikan kalian. Saya sudah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan sisa hidup saya." Kata-katanya membuat hati mereka berat, tapi mereka mengerti. Kakek itu telah menemukan kedamaian batin. Armstrong menggenggam tangan kakek itu, berkata, "Kemanapun Bapak pergi, Bapak akan selalu menjadi pahlawan kami. Terima kasih telah menunjukkan arah hidup kami." Kakek itu tersenyum lega, menepuk tangan Armstrong. "Ingatlah, kapanpun, cinta dan penerimaan adalah inti kehidupan. Semoga kalian selalu menjaga cinta ini." Setelah kakek itu pergi, Armstrong dan Claudine semakin menghargai hubungan mereka. Mereka mengerti arti kata-kata kakek itu kapanpun. Cinta dan penerimaan adalah inti kehidupan. Dalam hidup, mereka belajar lebih banyak mendengarkan, saling memahami kebutuhan masing-masing. Hari demi hari, perasaan mereka semakin dalam. Armstrong mulai aktif membantu pekerjaan rumah. Setiap akhir pekan, ia menghabiskan waktu berkualitas bersama Claudine dan anak mereka. Sementara Claudine memberikan dukungan penuh dalam pekerjaannya. Saat liburan,
Mereka sekeluarga pergi ke taman. Ke bangku itu, meletakkan karangan bunga di tempat kakek itu dulu duduk. Sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka. Mereka bercerita kepada anak mereka, bangku itu bukan sekadar tempat di taman, melainkan saksi cinta dan pernikahan mereka. Perasaan Armstrong dan Claudine, berkat nasihat kakek itu, menjadi semakin kokoh. Lambat laun, mereka menjadi panutan bagi teman dan keluarga. Setiap kali ditanya tentang rahasia kebahagiaan pernikahan mereka, Claudine selalu tersenyum dan berkata, "Saat kami sangat membutuhkan bantuan, seorang kakek mengajari kami arti cinta sejati." Suatu hari, mereka menghadiri pesta teman. Di sana, sepasang suami istri muda sedang bertengkar hebat karena hal sepele. Armstrong teringat pengalamannya dulu, tersenyum dan menghampiri mereka, menghibur dan menceritakan kisahnya dengan sang kakek. Setelah mendengar ceritanya, pasangan muda itu terharu, mulai tenang dan saling meminta maaf, serta memutuskan untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka. Armstrong dan Claudine menyadari kisah mereka dengan sang kakek diam-diam telah mengubah kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Cinta, seperti ikatan tak terlihat, merajut hati manusia. Bertahun-tahun kemudian, Armstrong dan Claudine telah berusia lebih dari 50 tahun. Anak-anak mereka pun beranjak dewasa. Mereka kembali ke bangku taman itu dengan penuh haru, seolah kakek itu masih duduk di sana, tersenyum pada mereka. Dengan tatapan penuh kasih, keduanya saling tersenyum. Kehangatan mengalir di hati mereka. Mereka tahu pengaruh kakek itu akan menyertai mereka seumur hidup. Meski waktu berlalu, ajaran kakek itu tetap bersinar dalam hati mereka, selalu mengingatkan mereka untuk menghargai setiap momen. Seiring berjalannya waktu, keluarga Armstrong dan Claudine semakin bahagia dan harmonis. Anak-anak mereka tumbuh dewasa, mulai memahami hidup dan cinta lebih dalam. Setiap kali makan malam keluarga atau liburan akhir pekan, Armstrong dan Claudine mengajak anak-anak mereka ke bangku yang telah mengubah hidup mereka. Mereka duduk dengan tenang, menceritakan kisah kakek gelandangan berusia 75 tahun itu. Saat kecil, anak-anak tak mengerti mengapa orang tua mereka begitu menghargai seorang kakek yang tak mereka kenal. Namun seiring waktu, mereka mulai memahami makna kehangatan itu. Suatu ketika, John, anak tertua, menatap orang tuanya, bertanya dengan lembut, "Ayah, ibu, mengapa kata-kata kakek itu begitu penting bagi kalian?" Armstrong tersenyum, menepuk bahu putranya, dengan sabar menjelaskan, "Ia mengajari kami untuk tidak mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Karena masalah dan tekanan hidup, kita harus saling mendukung dalam kesulitan." Itulah arti sebenarnya dari pernikahan dan keluarga. Berkat ajarannya, kami bisa sampai di titik ini. Anak-anak mendengarkan dengan haru dan hormat. Hati mereka dipenuhi rasa syukur kepada orang tua dan kakek yang tak pernah mereka temui. Ajaran kakek itu tak hanya berakar di hati Armstrong dan Claudine, tetapi juga memengaruhi anak-anak mereka. Saat kuliah, John mengalami kesalahpahaman dan konflik dengan teman-temannya. Ajaran orang tuanya mengingatkannya bahwa perbedaan pendapat tak terelakkan dalam hidup. Kuncinya adalah menyelesaikannya
dengan pengertian dan toleransi. Maka ia berinisiatif berkomunikasi dengan teman-temannya, menyelesaikan kesalahpahaman, dan mendapatkan persahabatan yang tulus. Saat anak-anak mereka dewasa dan berkeluarga, mereka membawa kebijaksanaan orang tua mereka ke dalam kehidupan mereka sendiri. Di pernikahannya, John berkata di depan umum, "Hari ini saya bisa menemukan cinta sejati karena orang tua saya mengajari saya cara menghargai dan menerima. Mereka adalah teladan saya, dan kebijaksanaan ini berasal dari seorang kakek yang pernah memberi mereka pencerahan." Keluarga dan teman-teman yang hadir terharu oleh kata-kata John. Banyak yang merenungkan arti keluarga dan pernikahan. Armstrong dan Claudine saling tersenyum. Mata mereka penuh kebanggaan. Mereka tahu kebijaksanaan kakek itu telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi keyakinan abadi keluarga mereka. Setelah pensiun, Armstrong dan Claudine memutuskan untuk menulis kisah kakek itu menjadi buku untuk dibagikan kepada lebih banyak keluarga. Mereka berharap setiap pasangan bisa mendapatkan inspirasi dari pengalaman ini untuk tidak mudah menyerah satu sama lain dalam suka dan duka. Buku itu mendapat sambutan hangat. Banyak pembaca menulis surat ungkapan terima kasih, berbagi pengalaman dan pemahaman mereka tentang pernikahan. Sebuah buku sederhana menghimpun renungan banyak orang tentang hidup dan kerinduan akan cinta. Dalam sebuah acara bedah buku, Armstrong berkata dengan penuh haru, "Kami sangat beruntung bertemu dengan seorang kakek yang bijaksana di saat-saat penting dalam hidup kami. Ia mengajari kami arti pernikahan, dan yang harus kami lakukan adalah meneruskan semangat ini." Claudine menambahkan, "Sesulit apapun hidup, cinta dan penerimaan akan membantu kita melangkah lebih jauh. Anak-anak kami, teman-teman, bahkan orang yang tak kami kenal, bisa mendapatkan kekuatan darinya." Para pendengar memberikan tepuk tangan meriah. Kisah mereka menjadi kekuatan yang menghangatkan hati, membangunkan kesadaran banyak orang tentang pernikahan dan cinta sejati. Seiring waktu berlalu, keturunan Armstrong dan Claudine membangun keluarga mereka sendiri. John, bersama istri dan anak-anaknya, sering mengunjungi bangku taman itu. Ia tahu bahwa bangku dan kisahnya adalah warisan berharga keluarga mereka. Maka ia mengajak anak-anaknya duduk di sana, menceritakan kisah kakek berusia 75 tahun itu. Anak-anak John mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata mereka penuh rasa ingin tahu dan hormat. Bangku itu bukan lagi sekadar furnitur taman, melainkan warisan berharga keluarga mereka. Suatu hari, Emily, putri John, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu kepada ayahnya, "Kakek, apakah kakek itu benar-benar mengajari kalian tentang cinta? Apakah ia seorang penyihir?" John tersenyum, mengelus kepala putrinya dengan lembut berkata, "Tidak. Ia bukan penyihir, tapi kebijaksanaannya lebih hebat dari sihir. Ia mengajari kami cara menghargai satu sama lain, bahkan saat menghadapi kesulitan." Emily mengangguk penuh arti. Matanya berbinar-binar membayangkan cinta. Saat dewasa, Emily membawa kisah keluarganya ke dalam hidupnya. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Di sana, ia bertemu dengan belahan jiwanya. Setelah menikah, ia sering mengunjungi taman bersama suaminya. Duduk di bangku itu, menceritakan kisah kakek itu dan kisah cinta kakek neneknya. Suaminya,
Meski awalnya merasa penasaran dengan tradisi ini, lama-lama terharu oleh warisan yang menghangatkan hati ini. Suaminya bertanya kepada Emily, apakah kita juga bisa meneruskan kisah ini? Emily mengangguk sambil tersenyum. Ini kisah keluarga kita, juga keyakinan kita tentang cinta. Setelah anak mereka lahir, Emily membawa anak-anaknya ke bangku itu, mengusap sandarannya, dan menceritakan kisah cinta yang melegenda ini. Seiring generasi keluarga Armstrong meneruskan kisah ini, bangku itu menjadi terkenal di komunitas, bahkan menjadi tempat orang-orang datang untuk merasakan cinta. Penduduk setempat perlahan-lahan mengetahui kisah bangku ini. Setiap kali menghadapi masalah pernikahan atau keluarga, mereka akan datang dan duduk di bangku itu, seolah mendengarkan nasihat dan kebijaksanaan kakek yang tak terlihat. Beberapa anak muda di komunitas juga tertarik, duduk dengan tenang di bangku itu, seolah mencari jawaban. Perlahan-lahan, bangku itu menjadi tempat berlabuhnya perasaan warga. Orang-orang percaya bangku itu bisa membawa kedamaian dan kehangatan. Pengelola komunitas memutuskan untuk memberikan nama kecil pada bangku itu. Tertulis bangku penjaga cinta dan kebijaksanaan. Semoga setiap orang yang duduk di sini menemukan arti cinta sejati. Cucu-cucu John tumbuh besar di sekolah. Orang tua mereka sering menceritakan kisah bangku itu kepada orang tua dan murid lain di hari kunjungan sekolah. Para guru juga tersentuh, memutuskan untuk memasukkan kisah keluarga ini ke dalam kurikulum pelajaran sosial, mengajari anak-anak untuk menghargai keluarga dan cinta. Dalam salah satu kelas, Emily, sebagai orang tua sukarelawan, menceritakan sejarah keluarganya. Ia menepuk dadanya, berkata, apapun kesulitan yang kita hadapi di masa depan, cinta dan penerimaan akan membantu kita menemukan kedamaian. Anak-anak mendengarkan dengan saksama. Beberapa bahkan meneteskan air mata haru. Pengaruh pendidikan ini melampaui ruang kelas. Anak-anak menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, belajar menghormati dan menyayangi orang lain. Anak-anak Emily juga tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih. Bangga dengan kisah keluarga mereka, mereka mulai menyebarkan semangat cinta di sekolah dengan berbagai cara, menjadi teladan bagi teman-teman sebayanya. Tradisi keluarga ini tak hanya menghangatkan anggota keluarga, tetapi juga sangat memengaruhi seluruh komunitas. Komunitas mulai rutin mengadakan seminar pernikahan dan keluarga. John dan Emily sering diundang sebagai pembicara. Orang-orang mendapatkan inspirasi dari kisah mereka, belajar mendengarkan dan memahami, tidak mudah bertengkar dan berpisah karena hal-hal kecil. Seorang ibu muda, setelah acara selesai, menghampiri Emily. Dengan penuh syukur berkata, terima kasih atas kisah kalian. Kisah kalian mengubah pandangan saya tentang pernikahan. Emily tersenyum dan mengangguk, menepuk pundaknya. Selama kita mengingat niat awal kita, cinta akan selalu ada. Bagi Emily dan keluarganya, ini bukan hanya tradisi keluarga, melainkan keyakinan hidup mereka. Setiap kali mengadakan acara seperti ini, mereka merasakan semangat kakek itu terus berlanjut, memberi harapan baru bagi orang lain. Waktu berlalu, kayu bangku itu semakin usang, namun ia tetap berdiri di tempatnya, menyaksikan suka duka banyak orang. Penduduk setempat secara sukarela merawat bangku itu, mengecatnya secara berkala, membersihkan dedaunan di sekitarnya,
Setiap liburan, keluarga dan pasangan datang ke bangku itu, meletakkan bunga atau berfoto di sampingnya sebagai tanda penghormatan terhadap cinta dan kebijaksanaan. Bangku itu menjadi simbol, bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Banyak orang membawa keluarga mereka ke bangku itu, duduk dengan tenang, mendengarkan dan bercerita tentang masalah mereka, mencari jawaban dalam hati mereka. Meskipun kakek itu telah tiada, namun semangatnya meninggalkan kekuatan tak terlihat di bangku itu, membimbing orang untuk menemukan arah cinta. Di acara keluarga, John yang sudah tua membuka album foto keluarga, membolak-baliknya. Ia melihat foto-foto lama, mengenang pertemuannya dengan Claudine di masa mudanya. Waktu berlalu begitu cepat, namun ia tahu kebijaksanaan kakek itu telah memberi kehidupan baru bagi keluarganya. Setiap generasi dalam keluarga mendapatkan kekuatan cinta dari kakek itu, membawa warisan berharga ini ke dalam kehidupan mereka. Emily memandang ayahnya dengan bangga. Ia tahu semangat keluarga ini telah tertanam dalam darah mereka, menjadi keyakinan keluarga yang tak tergoyahkan. Ia memutuskan untuk melanjutkan sejarah ini, mewariskan kisah kakek itu kepada anak cucunya. Seiring bertambahnya anggota keluarga, keluarga Armstrong telah memiliki banyak generasi. Mereka tinggal di kota yang berbeda, namun pertemuan keluarga tahunan tak pernah terlewatkan. Dalam pertemuan itu, salah satu ritual terpenting adalah berkumpul di bangku taman, mengenang kakek itu dan kebijaksanaannya. Anggota keluarga duduk bersama, berbagi pengalaman dan pemahaman hidup, mendengarkan satu sama lain, terutama tentang bagaimana menerapkan ajaran kakek itu dalam kehidupan dan pernikahan. Emily, sebagai generasi ketiga keluarga, memiliki tanggung jawab baru dalam pertemuan keluarga. Ia mengorganisir acara keluarga, dan di setiap pertemuan, ia menceritakan kisah asal-usul keluarga kepada generasi baru, membawa mereka ke bangku itu, merasakan warisan leluhur mereka. Dalam suasana yang tenang ini, anak-anak seolah merasakan kekuatan misterius dan hangat, memandang bangku itu dengan takjub, seolah melihat senyum kakek yang telah tiada. Berkat pengaruh keluarga ini, komunitas ini perlahan diselimuti suasana hangat. Keluarga Armstrong memulai proyek aksi cinta, mendorong keluarga-keluarga di komunitas untuk datang dan duduk di bangku itu ketika menghadapi perselisihan atau konflik, merenungkan toleransi dan ketekunan yang diajarkan kakek itu. Setiap kali ada keluarga yang datang dan duduk di bangku itu, keturunan keluarga Armstrong akan datang menemani mereka, mendengarkan masalah mereka, dan berbagi kisah keluarga mereka. Sepasang suami istri muda di komunitas, setelah bertengkar, memilih untuk duduk di bangku itu, merenung dalam diam. Akhirnya mereka bergandengan tangan, memutuskan untuk bekerja sama demi keluarga mereka. Lebih dari sekadar kenangan keluarga Armstrong, bangku ini menjadi simbol emosional seluruh komunitas, membantu lebih banyak orang menemukan dan menjaga kebahagiaan dalam hidup. Seiring waktu, proyek aksi cinta semakin dikenal. Orang-orang dari kota-kota sekitar berdatangan. Mereka membawa pertanyaan dan kebingungan mereka ke bangku itu, merenung dan bercerita dalam suasana yang tenang.
Bangku ini menjadi tempat suci bagi banyak orang, tempat untuk menemukan kembali cinta dan keyakinan. Keluarga Armstrong menyadari bahwa hanya dengan mengintegrasikan keyakinan cinta ke dalam pendidikan, generasi muda dapat memahami dan menerapkan kebijaksanaan kakek itu sejak dini. Maka Emily menghubungi sekolah setempat untuk membuka kelas yang disebut kebijaksanaan cinta. Kelas ini mencakup hubungan keluarga, rasa hormat dan pengertian, serta bagaimana menyelesaikan konflik melalui komunikasi. Dalam kehidupan, Emily sendiri menjadi guru sukarelawan untuk kelas ini. Ia membawa siswa ke bangku itu, merenungkan hubungan antar manusia bersama mereka, berbagi momen-momen hangat dari kisah keluarganya. Di bawah bimbingan Emily, para siswa menulis janji cinta mereka, menempelkan kertas-kertas kecil itu di papan pengumuman di samping bangku. Kegiatan ini menjadi tradisi sekolah. Setiap tahun, siswa akan datang ke bangku itu sebelum lulus, menulis janji cinta mereka di papan pengumuman, mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya kepada keluarga, teman, dan pasangan. Anak-anak muda ini tumbuh menjadi orang yang penuh cinta dan toleransi. Setelah memasuki masyarakat, mereka menyebarkan kebijaksanaan keluarga ini. Mereka membangun keluarga baru di berbagai kota, menjadi tulang punggung di tempat kerja, sekaligus meneruskan kisah keluarga Armstrong kepada teman dan keluarga mereka. Seiring kisah keluarga Armstrong tersebar semakin luas, banyak turis dan akademisi datang ke komunitas ini, ingin merasakan kekuatan warisan keluarga ini secara langsung. Pemerintah daerah melihat nilai budaya keluarga yang berharga ini, memutuskan untuk membangun museum kecil di dekat taman, khusus untuk mendokumentasikan kisah keluarga Armstrong, memajang foto anggota keluarga, dan momen-momen penting dalam sejarah keluarga. Sebuah area khusus di museum merekonstruksi pertemuan pertama kakek itu dengan Armstrong dan Claudine. Foto Claudine dan Armstrong terpajang di dinding, beserta surat-surat tulisan tangan mereka dan biografi kakek itu. Di dinding museum terukir kata-kata bijak kakek itu, cinta dan penerimaan, membuat hidup sungguh indah. Pada hari pembukaan, Emily bersama anggota keluarga dan penduduk setempat berkumpul di depan museum untuk upacara yang singkat dan hikmat. Dalam pidatonya, ia berkata, "Kisah keluarga kami bukan hanya tentang kami, tetapi tentang setiap keluarga yang percaya pada cinta. Kami berharap tempat ini menjadi tempat orang menemukan cinta. Biarkan kisah kami terus membawa harapan dan kekuatan bagi semua orang." Seiring penyebaran museum dan kisah keluarga, beberapa media mulai meliput kisah keluarga Armstrong. Sebuah artikel yang diterbitkan di majalah nasional menarik perhatian luas. Akademisi budaya asing juga mulai tertarik pada kisah keluarga Armstrong. Dari sudut pandang cinta, mereka mengkaji ulang kekuatan hubungan intim dalam masyarakat, menganggapnya sebagai aset berharga yang melampaui batas negara. Tak lama kemudian, Emily diundang ke sebuah seminar hubungan keluarga di Eropa untuk berbagi kisah keluarga Armstrong.
Dalam presentasinya, ia menceritakan warisan keluarga dan kebijaksanaan kakek berusia 75 tahun itu. Para pendengar tersentuh, mengatakan bahwa mereka akan membawa semangat cinta ini kembali ke negara mereka. Emily menandatangani foto bangku itu untuk perwakilan dari berbagai negara, meminta mereka untuk terus menyebarkan cinta ini. Setelah itu, di beberapa komunitas di Eropa, Jepang, dan Australia, muncul bangku cinta yang meniru kisah keluarga Armstrong. Penduduk setempat di tempat-tempat ini datang ke bangku itu setiap hari libur, memberikan doa terbaik untuk keluarga dan teman-teman mereka. Semangat kakek itu melampaui hambatan bahasa dan budaya, menjadi simbol global untuk keluarga, cinta, dan hubungan antar manusia. Puluhan tahun berlalu, Emily pun menua, namun ia tetap membawa anak cucunya ke bangku itu untuk menceritakan kisah keluarganya. Keturunannya di bawah bimbingannya menjadi generasi penjaga baru, berjanji untuk meneruskan kebijaksanaan dan keyakinan yang tak ternilai ini. Pada kunjungan terakhirnya bersama anak cucunya, Emily menggenggam tangan mereka dengan gemetar, berkata lirih, "Bangku ini bukan hanya kenangan keluarga, tetapi juga saksi cinta. Ingatlah, kemanapun kalian pergi, cinta dan penerimaan akan memberi kalian kekuatan tak terbatas." Anak cucunya mengangguk dalam diam. Mata mereka berkaca-kaca. Keluarga tahu bahwa kisah mereka akan terus ditulis dalam hidup mereka. Setelah Emily meninggal, keluarganya mengadakan upacara perpisahan untuknya di samping bangku itu. Kerabat, teman, dan penduduk komunitas datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Banyak yang memberikan bunga, berterima kasih padanya karena telah membawa semangat cinta ini kepada mereka. Sebuah kalimat baru ditambahkan di plakat di samping bangku itu. Di sini, kita mengenang Emily, seorang penjaga yang hangat, membawa kebijaksanaan keluarga, dan membantu banyak orang menemukan cinta. Cucu perempuan Emily, Anna, tumbuh besar dengan mendengarkan kisah keluarganya, memiliki ikatan khusus dengan bangku itu. Ia selalu menjadi peserta paling antusias di setiap pertemuan keluarga, mendengarkan dengan saksama kebijaksanaan dan keberanian cinta yang diceritakan oleh para pendahulunya. Seiring bertambahnya usia, Anna menyadari bahwa cinta yang diwariskan keluarganya bukan hanya milik mereka, tetapi juga milik setiap orang yang membutuhkan perhatian. Setelah lulus kuliah, Anna memilih untuk bekerja sebagai guru di daerah pegunungan terpencil. Saat meninggalkan komunitas, ia datang ke bangku itu dengan berat hati, berbisik, "Aku akan membawa cinta dari sini ke setiap tempat yang membutuhkan." Ia menarik napas dalam-dalam, membawa sebuah janji di hatinya, meninggalkan kampung halamannya. Kehidupan di pegunungan tidak mudah, namun setiap kali merasa lelah, ia akan mengingat kisah keluarganya, mengingat ajaran lembut dari bangku itu, dan harapan akan kembali menyala di hatinya. Berkat usaha Anna, anak-anak di sekolah perlahan merasakan kasih sayang yang dibawanya. Ia membuat sudut cinta di kelas, tempat setiap anak bisa menuliskan
ungkapan cinta dan syukur mereka. Ia sering bercerita kepada anak-anak tentang kakek itu dan bangku taman, mengajari mereka untuk saling menghormati, memahami, dan menerima. Seorang anak bernama Xiaoji yang awalnya penyendiri, hampir tidak pernah berbicara dengan teman-teman sekelasnya. Suatu hari, Anna mengajak anak-anak duduk di sudut cinta, berbagi rahasia kecil mereka. Xiaoji perlahan membuka hatinya, menceritakan kesepiannya setelah kehilangan keluarganya. Anna menggenggam tangannya dengan lembut, berkata, "Di sini, kita semua adalah keluarga satu sama lain. Kita akan selalu ada untukmu." Kata-kata Anna melelehkan hati Xiaojie seperti angin musim semi, mengajarinya bagaimana mencintai dan menerima orang lain. Sekolah di pegunungan perlahan menjadi terkenal karena sudut cinta ini. Semakin banyak anak menemukan kehangatan dan keberanian di sana. Anna merasa sangat puas. Ia tahu warisan cinta keluarganya telah berbuah di sini. Kebijaksanaan kakek itu berakar dan tumbuh di hati anak-anak ini. Kisah Anna diliput oleh media, menarik perhatian luas. Beberapa organisasi internasional tertarik dengan sudut cinta, mengundang Anna untuk berbagi pengalamannya. Di berbagai negara, Anna berbicara di sebuah forum pendidikan internasional, menceritakan kisah asal-usul keluarga Armstrong, menceritakan pengaruh kakek itu terhadap keluarganya. Para pendengar tersentuh oleh kisah Anna, mengatakan bahwa mereka ingin membawa konsep sudut cinta ke lebih banyak sekolah dan komunitas. Di sebuah kota kecil di Amerika Selatan, seorang guru terinspirasi oleh Anna juga membuat sudut cinta di sekolahnya, membantu anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Di sebuah komunitas di Afrika, para relawan muda menggunakan bangku sebagai simbol, membimbing anggota keluarga untuk saling mendengarkan dan berdamai. Kisah keluarga Anna melampaui hambatan bahasa dan budaya, menjadi simbol cinta dan kepedulian global. Pengaruh kisah keluarga semakin meluas. Museum komunitas juga terus berkembang. Isi pameran tidak hanya terbatas pada sejarah keluarga Armstrong, tetapi juga mencakup kisah-kisah warisan cinta dan kehangatan dari seluruh dunia. Sebuah peta di museum menandai tempat-tempat yang dikunjungi Anna dan keturunan lainnya, menunjukkan bahwa keluarga Armstrong telah membawa kisah cinta ke seluruh dunia. Di pintu masuk museum tergantung kata-kata bijak kakek itu. Cinta dan penerimaan membuat hidup sungguh indah. Kata-kata ini menjadi moto banyak orang. Banyak orang tua membawa anak-anak mereka mengunjungi museum, mengajari mereka arti cinta sejati sejak dini. Para pengunjung menulis kisah mereka di buku tamu, menceritakan bagaimana mereka terinspirasi oleh kebijaksanaan kakek itu, bagaimana mereka menemukan arah cinta dalam hidup mereka. Setiap tahun, keluarga Armstrong mengadakan reuni keluarga. Anggota keluarga datang dari seluruh dunia, berbagi perubahan dan pencapaian dalam hidup mereka. Di hari terakhir pertemuan, semua orang akan datang ke bangku itu, mengenang kebijaksanaan yang diberikan kakek itu,
mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang mendalam. Pada hari itu, Anna membawa beberapa anak yang ia ajar di sekolah pegunungan. Anak-anak duduk dengan tenang di samping bangku itu, merasakan suasana khusus ini. Seorang gadis kecil bertanya dengan suara pelan, "Bu Guru, apakah kakek yang ibu ceritakan benar-benar ada di sini?" Anna tersenyum, mengelus kepalanya, berkata lembut, "Semangatnya selalu ada di sini, di hati kita." Anak-anak duduk dengan tenang, seolah merasakan kehangatan kakek itu, merasakan cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah reuni keluarga, proyek Sudut Cinta Anna di Pegunungan diakui oleh sistem pendidikan nasional dan dimasukkan ke dalam kurikulum banyak sekolah. Departemen Pendidikan pemerintah bahkan mengundangnya untuk membantu mengembangkan pedoman pendidikan cinta, membantu lebih banyak sekolah melaksanakan program pendidikan serupa. Anna dan timnya berkeliling negara, melatih para guru, mengajari mereka cara menyebarkan pesan cinta di kelas, menyebarkan cinta dan penerimaan. Dalam pelatihannya, Anna menceritakan kisah keluarganya, berbagi pengalaman, bagaimana ia belajar tentang cinta dan penerimaan dalam keluarganya. Setiap guru tersentuh oleh kisahnya, merasakan sentuhan mendalam di hati mereka. Mereka kembali ke sekolah masing-masing dengan perasaan haru, membuat sudut kasih agar lebih banyak anak merasakan kehangatan dan kebersamaan. Kisah keluarga Anna tidak hanya mengubah anak-anak didiknya, tetapi juga mengubah filosofi pendidikan banyak guru, menyebarkan kebijaksanaan cinta di dunia pendidikan. Pengaruh keluarga Armstrong tidak hanya terbatas pada keluarga dan sekolah, tetapi juga membawa perubahan signifikan bagi komunitas secara keseluruhan. Seiring membaiknya hubungan keluarga, indeks kebahagiaan komunitas meningkat. Dari tahun ke tahun, warga lebih menghargai waktu bersama keluarga. Sebuah ruang konseling keluarga didirikan di pusat komunitas, tempat warga dapat berkeluh kesah atau mencari bantuan. Anggota keluarga Armstrong sering menjadi sukarelawan di sana. Ada pasangan di komunitas yang hampir bercerai karena masalah keluarga. Di bangku taman, mereka melakukan percakapan mendalam. Anggota keluarga Armstrong mendengarkan masalah mereka dengan sabar dan berbagi pengalaman mereka sendiri, membantu pasangan itu mendapatkan kembali kepercayaan diri dan memutuskan untuk bekerja sama. Mereka membawa anak-anak mereka kembali ke kehangatan keluarga, membuat suasana komunitas menjadi lebih hangat dan harmonis. Seiring menyebarnya kisah keluarga Armstrong, beberapa organisasi nirlaba internasional mengusulkan untuk menetapkan Hari Armstrong. Setiap tahun pada hari itu, orang-orang akan berkumpul di bangku taman keluarga atau berbagi kisah cinta di antara anggota keluarga. Hari Armstrong bertujuan untuk mengingatkan orang-orang agar menghargai hubungan dekat dan mensyukuri cinta dalam hidup di tengah kesibukan mereka. Setiap hari Armstrong, orang-orang berkumpul di taman-taman di seluruh dunia. Mereka berbagi kisah keluarga mereka, mengungkapkan pemahaman dan keyakinan mereka tentang cinta. Keturunan keluarga Armstrong juga mengadakan reuni keluarga pada hari itu, mengenang dengan senyuman sosok yang telah menginspirasi mereka. Waktu berlalu, kisah keluarga Armstrong telah menyebar ke seluruh dunia.
Keturunan keluarga tinggal di berbagai negara, tetapi mereka selalu membawa keyakinan berharga yang ditinggalkan oleh Emily. Kemanapun mereka pergi, mereka akan mencari bangku yang melambangkan rumah, merasakan hubungan dengan Emily, merasakan warisan cinta yang abadi. Setiap generasi menganggap kisah ini sebagai akar keluarga, mengintegrasikan kebijaksanaan Emily ke dalam kehidupan mereka. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan atau kebingungan, kisah ini akan muncul kembali di hati mereka, menjadi panduan bagi mereka. Warisan cinta keluarga Armstrong seperti cahaya bintang, berkilauan di setiap sudut, menghangatkan hati banyak orang dan menerangi kehidupan mereka.